Komnas bedanya? HAM tugasnya kan sebagai penyelidik. Nah, tim ini mengurus korban-korban karena kasusnya atau peristiwanya belum diadili. Itu ada sekitar, yang pasti ya sekitar 5.000-an. 5.000 orang. Nah. Dan pengadilan HAM itu sepanjang sejarah Indonesia baru menyangkut soal Tanjung Priuk, Tim-tim dan tim-tim. Lainnya masih gelap. Kecenderungan tidak demokrasi itu menjadi tempat terjadinya atau peluang terjadinya pelanggaran HAM serius ini. Demokrasi kita belum mampu mengartikulasikan hak asasi manusia. Yang pegang kekuasaan Indonesia ini ragu-ragu dengan demokrasi ini, terutama dengan hak asasi manusia. Cerita dari saksi-saksi korban ini tentang apa? Tentang bagaimana mereka diperlakukan itu. Kalau kita dengar satu-satu, Bung Herdi ya, nggak sanggup kita menceritakannya. Ya apa yang mereka alami itu sangat nggak terbayangkan. Tak terbayangkan. Itu orang kan bisa diambil begitu aja di rumahnya. Habis itu nggak pulang. Sampai hari. Banyak sekali masyarakat kita, terutama di luar Jawa ya, kehilangan lahan. Konflik agraria. Semestinya pemerintah, orang berkuasa itu, kalau ada tukang kritik kayak kita ini, seharusnya terima kasih. Nah gini juga Bung Hedi, tanpa kepastian hak asasi manusia, kita nggak bisa bikin apa-apa. Orang masyarakatnya nggak diberi ruang. Kalau cuma ingin dapat BLT, nggak perlu merdeka. Belanda juga ngasih. Halo Sobat Forum, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dalam program Menolak Lupa. Saya Hardi Hermawan dan program Menolak Lupa ini didedikasikan oleh Forum Keadilan TV. Kita akan membahas tentang segala hal yang mungkin mudah terlupakan setelah 25 tahun reformasi. Saya bersama dengan seorang aktivis hak asasi manusia, mantan komisaris Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang juga seorang pengajar dan juga sekarang aktif di tim pemantauan pemulihan korban HAM masa lalu. Saya bersama dengan Amiruddin Shahab. Apa kabar, Bang Amir? Baik, kabar sehat selalu. Jadi sudah dari Komnas HAM ke tim pemantauan? Iya. Memang masih perlu ada tim pemantauan itu? Perlu. Komnas HAM-nya nggak cukup untuk kerjain itu? Ya, Komnas HAM kan tugasnya lain. Apa ya? Bedanya? Komnas HAM tugasnya kan sebagai penyelidik. Nah, tim ini mengurus korban-korban karena kasusnya atau peristiwanya belum diadili. Jadi korbannya sudah sangat menderita, diadili belum? Diadili belum nih pelaku-pelakunya kan. Yang diduga sebagai pelaku belum diadili. Sudah bertahun-tahun, tapi korban ini kan nyata. Menderita benar. Harus dipulihkan oleh negara. Berupa apa? Macam-macam, ada 19 kementerian dan lembaga ditugaskan oleh Presiden untuk itu, mulai dari pembelian tentang kesehatan, beasiswa, bantuan ekonomi, ada fisik tentang rumah, macam-macam. Banyak sekali. Ada berapa banyak korbannya? Kalau berapa banyak korbannya itu hari ini kita belum bisa pastikan berapa ya. Tapi paling tidak menurut data yang sudah pernah dikumpulkan oleh Komnas HAM, diverifikasi oleh Komnas HAM sejak tahun 2000 berapa lah itu ya. Sebelum saya di Komnas itu sudah ada. Jauh sebelum periode Anda? Iya, jauh. Itu ada sekitar, yang pasti ya sekitar 5.000-an. 5.000 orang. Itu korban pelanggaran HAM kapan? Itu dalam 12 peristiwa. Dalam 12 peristiwa. Dari 2014 sampai ke belakangnya tahun 66. Oh, 2014 ada pelanggaran HAM juga ya? Iya. 2014 yang mana? Yang terjadi di Papua. Oke. Ya. 2014 ke belakang. Sampai 65? 65. 65. Yang banyaknya di kelompok 65 itu? Ya, paling banyak itu. Kenapa masif itu lebih masif. Iya, betul. Kalau yang lain kan dia ya sporadis di beberapa tempat. Lokal gitu kan. 98 banyak? 98 cukup banyak. Cukup banyak. Tapi ada sebagian dari korban itu belum terverifikasi secara lebih detail. Harus diverifikasi lagi? Oh iya dong. Kalau nggak seorang ngaku-ngaku kan susahnya. Tapi kita tahu semua itu korban gitu loh.
Enggak begitu. Enggak Ini gitu. kan urusan dengan negara, bukan dengan LSM. Dengan negara itu kan harus pasti. Karena ini soal anggaran negara kan. Salah-salah malah kita dijemput polisi. Jadi kriterianya apa kalau gitu? Kriterianya itu adalah orang yang memang bisa membuktikan, ya, atau bisa memberikan keterangan dan juga ada saksinya bahwa dia memang korban dalam peristiwa itu. Yang disebut korban itu kayak apa? Ya contohnya saya ambil contoh lah kayak di Lampung tahun 84. 89. 89 ya. peristiwa Talang Sari Lampung. Talang Sari, ya. Misalnya itu betul-betul orang di Talang Sari. Dan dia dikuatkan oleh orang yang juga pernah bersama dia dalam peristiwa. Kalau pernah dijemput terus digebukin 24 jam itu masuk nggak? Cuman segitu aja gitu? Ya bisa masuk. Bisa ya? Asal bisa diverifikasi gitu. Nah itu tugasnya Komnas. Wah, kalau tim ini hanya menerima dari Komnas. Gitu. Jadi 5.000 sekarang? Sekitar itu. Berapa anggaran disiapin untuk itu? Nah kalau cerita itu anggarannya sekarang sih minim. Itu dapat apa? Nah ini yang sedang kita coba upayakan. Makanya ini sangat tergantung juga dengan keseriusan Presiden memerintahkan menteri-menterinya itu. Kan udah ada apa? Impres atau perpres itu? Impres. Instruksi berarti kan? Iya. Masa nggak serius juga? Ya tapi Bung Ardi tahu lah kalau udah masuk birokrasi kan banyak cingkuneknya itu kan. Muter-muter dia. Anda alami juga sekarang? Oh iya. Makanya saya tempo hari ada yang saya marahin aja tuh orang kementerian. Karena apa? Repot? Muter-muter. Saya bilang ini perintah presiden, kalau ini nggak jalan salah lu. Saya bilang. Jadi sekarang ada perintah untuk memberikan pemulihan ya. Kepada para korban HAM karena dia menjadi korban sementara pelakunya belum diadili. Kenapa belum diadili? Ya banyak jawaban bisa diberi, tapi saya mau pada proses hukumnya saja yang pasti ya. Jaksa Agung belum menindaklanjuti ke penyidikan, hasil penyidikan Komnas HAM. Jadi tahapannya itu, kalau ini pengadilan HAM jadi artinya ya, kan? Pengadilan HAM. Pengadilan HAM itu bermula dari Komnas HAM? Ya. Dia melakukan semacam penyelidikan dan penyidikan? Atau penyidikannya Jaksa Agung? Penyelidikan saja di Komnas HAM, investigasi? Ya semacam itu lah. Semacam itu ya. Lalu hasilnya dikasih ke Jaksa Agung. Jaksa Agung harusnya memproses penyidikan dan penuntutan. Itu kalau sudah masuk ke Jaksa Agung seperti kasus hukum biasa lainnya, diproses Jaksa Agung diserahkan ke pengadilan seperti itu atau beda lagi? Ya. Jadi Jaksa Agung ini kalau kita ikuti undang-undang ya. Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, hasil penyelidikan Komnas HAM itu ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung ke penyidikan. Nah, dia harus menyimpulkan. Jadi penuntutan. Ini bisa dituntut atau tidak ke pengadilan, gitu loh. Nah, proses ini yang kesananya pengadilannya biasa, dia pengadilan negeri. Enggak, pengadilan HAM. Pengadilan HAM khusus. Membentuk pengadilan HAM itu bagaimana? Ya tinggal angkat hakimnya melalui Mahkamah Agung. Ditunjuk hakim khusus HAM. Sidang per sidang? Ya, nanti di sidang, persis seperti pengadilan biasa. Oke, jadi artinya ada hakim khusus HAM yang belum tentu dari Mahkamah Agung? Campur. Atau dari sana? Undang-undang memperintahkan itu mix. Repot nggak bikin itu secara politis? Pengalaman yang pernah terjadi waktu mengadili peristiwa di Tim-Tim dan Tanjung Priuk, kan itu dulu juga Komnas juga penyelidiknya, Agung, itu nggak repot juga. Secara teknis mudah. Jadi sulitnya di mana kalau gitu? Saya nggak tahu. Itu yang terjadi 20 tahun ini. Saya selama di Komnas 5 tahun, bolak-balik di bawah koordinasi Menko Polkam dengan teman-teman dari Jaksa Agung ya berdebat terus soal ini. Apa alasannya katanya? Ya kalau teman-teman dari Jaksa Agung alasannya ya teknis pembuktian, teknis saksi, barang bukti, macam-macam. Jadi berkutat di alasan-alasan semacam itu. Alasan-alasan prosedural. Sementara korban keleleran. Korbannya terus menderita. Sudah menderita kena masalah, berkepanjangan, semakin down. Nah, lalu diambil jalannya, katakanlah apa ya ini? Pintu samping lah. Pintu samping untuk sekadar menyelamatkan kebutuhan dasarnya. Dan juga supaya korban itu nggak kehilangan harapan untuk hidup. Korban tidak kehilangan harapan. Emang iya gitu. Anda masih punya harapan dengan penegakan HAM?
Nah, gini Bung, Gimana? orang seperti saya di dunia haji manusia itu harus selalu optimis. Iya. Kalau orang seperti saya nih pesimis, Anda bisa bayangkan korban itu akan seperti apa? Nah, jadi saya selalu dalam semua forum banyak tanya seperti ini. Saya selalu optimis karena saya harus meyakinkan korban ini bahwa tapi apa tunjukkan juga apa yang bisa membuat Anda selama ini masih bisa menyimpan optimisme. Ya, karena saya percaya bahwa yang namanya upaya untuk kemanusiaan dan manusia ini akan selalu ada orang yang akan turut serta membelanya. Itu aja. Kepercayaan itu saja, sangat subjektif. Iya. Pengalaman 25 tahun ini ngajarkan saya itu penting. Artinya kondisi objektifnya nggak ada yang bikin Anda optimis dong? Ya, terserah aja yang lain bilang gimana. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama Menolak Lupa. Kembali di Menolak Lupa, kita akan masih membahas tentang segala hal yang mungkin akan terlupakan setelah reformasi berlangsung 25 tahun. Saya Hardi Hermawan, masih bersama dengan Amiruddin Al-Rahab, aktivis HAM, mantan komisioner Komnas HAM, sekarang mengetuai tim pemantau pemulihan. Anggota, bukan ketua. Anggota ya? Ketua kali, bukan? Ketuanya Pak Mahfud. Oh, langsung ex officio Menko Polhukam. Tim pemantau pemulihan korban HAM pelanggaran HAM masa lalu. 5.000 orang. Tapi anggarannya katanya belum jelas juga, saya tanya berapa. Kalau misalnya dapat 5 miliar cuman dapat 1 jutaan. 50 miliar 10 juta. Jadi ya berapa sebenarnya yang bisa mereka terima untuk sekadar memulihkan lukanya itu? Ya, kalau kita kalkulasi dengan angka kayak begitu, memang butuhnya lumayan banyak. Iya. Nah, tapi saya juga nggak tahu nih, kan nih Pak Presiden sama Pak Mahfud lah yang merancang dulu kan. Ini dipercayakan kepada kementerian dan lembaga. Ada kementerian PUPR misalnya. Membangunkan rumah atau rehab rumah. Berapa jumlahnya ya itu urusan mereka gitu. Saya mau pastikan saja. Kalau tempoh hari saya di Aceh, saya pastikan rumah itu dibangun atau tidak. Satu PUPR, Kementerian Kesehatan, memberikan BPJS, lebih tinggi dari BPJS, memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk kartu pelayanan paripurna atau apalah tadi namanya itu. Pokoknya semua rumah sakit laku itu ya? Rumah sakit pemerintah. Laku. Dan itu pasti dilayani. Kementerian apalagi? Pertanian, kalau korbannya di daerah, misalnya di Aceh tempoh hari, kan ada yang petani kan, korbannya minta alat pertanian, ya dikasih. Yang bagi susu ada? Nggak penting lah itu. Nggak penting ya? Susu penting itu, laku itu. Untuk gini susu nggak. Oke, tapi yang jelas ini semacam jalan samping. Untuk membantu memulihkan korban. Pelanggaran yang dialami oleh korban. Problem utamanya untuk penyelesaian kasus HAM bukan ini. Dia tetap harus melalui berdasarkan aturan hukum yang ada hari ini, hukumnya harus diselesaikan melalui pengadilan. Dan pengadilan HAM itu sepanjang sejarah Indonesia baru menyangkut soal Tanjung Priuk, tim-tim. Lainnya masih gelap. Jadi artinya belum ada katakanlah prospek yang lebih objektif yang menunjukkan bahwa pemulihan HAM di Indonesia bisa diadili. Bukan prospek, yang kenyataannya hari ini itu belum bisa diadili, dah gitu aja. Nah, kita butuh itu diadili gitu Pak. Ya, kalau kita ada upaya yang real ke arah sana kan prospeknya bagus. Tapi kan yang ada adalah jalan samping itu. Ya hari ini itu. Seolah-olah itulah penyelesaiannya. Ada yang memahaminya begitu. Maka tadi saya katakan ini baru jalan samping. Belum selesai. Bagaimana Anda bisa menjelaskan pada semua orang bahwa ini bukan penyelesaian pelanggaran HAM. Ini hanya sekadar bantuan ketika proses ini berjalan. Gitu. Ya sederhana jawabannya.
selama pengadilan belum dibuka, dijalankan untuk peristiwa tindak pidana seperti ini, tindak pidana loh undang-undang ini. Tindak pidana berat. Kejahatan soalnya kan. Nah, itu korban ini dan masyarakat internasional dunia hak manusia akan tetap mengatakan ini belum selesai. Oke. Dari semua itu kesulitannya teknis yang tadi disebutkan. Dijelaskan ke saya teknis. Jadi teknis itu apa? Kalau apa? teknis pengadilan itu kan ibaratnya hakimnya, terdakwanya, penuntutnya, itu kan teknis begitu ya. Undang-undangnya ada. Undang-undangnya ada. Yang selalu dijelaskan adalah bahwa penyidik Kejaksaan Agung belum bisa memastikan pembuktiannya secara lebih rigid. Nah, jadi soal pembuktian yang jadi pembuktian. Nah, Komnas HAM dulu bisa dalam penyelidikan. Nah itu dia, Komnas HAM dan kewenangan terbatas bisa nyampe gitu, masa Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dengan perangkatnya sebanyak itu mengatakan itu, makanya saya nggak pernah percaya itu. Tapi ya udah kita terima saja. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Kalau saya mau katakan sederhana ya kemauan politiknya aja yang nggak ada. Waktu tim-tim kok bisa diadili? Nggak mau karena? Nggak tahu. Tim-tim kenapa waktu itu bisa diadili? Nah itu dia. Tekanan internasional? Mungkin salah satu faktornya. Jadi harus ditekan dulu gitu baru jalan. Ya bisa iya, bisa tidak. Tapi pelakunya kebanyakan masih ada. Terduga pelaku. Sebagian besar masih ada. Sebagian besar. Masih ada. Sebagian besar. Masih ada. Masih ada. Aman-aman saja. Ya masih berkeliaran. Masih berkeliaran. Masih berpolitik. Anda mengajukan waktu di Komnas HAM, ada berapa banyak terduga pelaku kejaksaan? Nah, kalau Komnas HAM itu sebagai penyelidik, kan tidak boleh masuk ke situ. Ya. Maka dari itu, semua penyelidik kan begitu. Iya. Tapi kan nanti ada gelar perkara untuk memulai penyidikan. Nah kan harusnya ada bahannya dong dari penyelidikan itu. Ada bahan yang kami masukkan. Makanya terduga saya sebutkan. Jadi tidak juga terduga. Kita hanya mengatakan bahwa peristiwa ini diduga merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ya. Nah, struktur komandonya begini, orang yang terlibat di seputaran itu kira-kira seperti ini gitu. Silahkan penyidik memastikan semua itu. Jadi peristiwanya aja yang dideskripsikan. Peristiwanya berdasarkan keterangan saksi langsung dan petunjuk dan barang bukti yang lain. Nah, seperti apa petunjuk dan barang bukti yang disahkan? Ada surat, ada visum, memo rapat, macam-macam. Dan Komnas HAM meyakini bahwa ini memang pelanggaran HAM. Ya. Dengan standar penyelidikan Komnas waktu itu. Atau standarnya kali nggak nyampe? Bukan. Kalau standar Komnas sudah teruji kok. Oke. Makanya saya katakan, dalam peristiwa tim-tim, standar yang sama dipakai bisa. Tanjung Priuk bisa. Di sini nggak jalan. Habis itu macet. Tim-tim 92. Tim-tim 99. Oh, sorry. Setelah apa namanya? Jajak pendapat. Sorry, ya. Tanjung Priuk 84. Bisa. Ya kan? Jadi ada semacam missing link. Nah, itu dia. Dari Komnas HAM ke kejaksaan ini. Takut kali ya? Nggak tahu saya. Masa jasa takut? Enggak lah. Tapi kan karakter terduga pelaku pelanggaran HAM ini biasanya sangat berkuasa. Semua pelanggaran hak asasi manusia yang berat, kalau bahasa internasionalnya itu kan crimes against humanity, itu memang selalu berrelated dengan atau berkorelasi dengan kekuasaan. Itu aja. Artinya nggak sembarangan orang bisa melakukan kejahatan ini. Kalau sembarangan orang maling ayam dia. Maling ayam, paling banter kan. Walau sekarang ya paling maling motor. Begal motor. Kalau untuk bisa melakukan pelanggaran HAM, dia harus punya kekuasaan yang memungkinkan dia
melakukan itu. Makanya itu, undang-undang tentang pengadilan HAM itu adalah satu undang-undang yang khusus terhadap tindak pidana yang juga khusus dan diadili dengan hakim yang juga khusus. Undang-undangnya itu sendiri sebenarnya menurut Anda memadai atau memang cukup sulit gitu untuk diterapkan? Kalau belajar, saya kan mengikuti ya. Ini Bu Hasdia, saya ini kan sebagai penyelidik ini udah panjang. Ya. Kalau mengikuti proses sidang peristiwa Tim-Tim dan Tanjung Priok, ya, itu nggak seribet itu banget. Bisa dibuktikan. Ya, walaupun ya akhirnya di pengadilan banding ya bebas juga. Ya. Tapi yang jelas sebetulnya undang-undang itu cukup memadai juga. Cukup. Buktinya itu bisa. Oke. Tinggal apakah nanti hakim dan jaksa penuntutnya mau tidak memakai. Menurut Anda ketika kejaksaan tidak mau, apakah ada kekuatan lain yang mempengaruhi sikap kejaksaan? Nah, saya nggak mau berspekulasi seperti itu. Bahwa kejaksaan adalah bagian dari pemerintahan, apakah fakta itu bisa menjadi petunjuk juga untuk menjelaskan sikap kejaksaan ini? Saya waktu memimpin Komnas, karena saya di Komnas HAM sebagai pimpinannya, saya akan bertemu dengan teman-teman kejaksaan. Mereka mengatakan, ya kita akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Gitu. Tapi ujungnya belum juga, itu aja. Sampai akhirnya orang jadi lupa. Sampai saya berhenti di Komnas. Sampai berhenti jadi Komnas. Makanya jangan kita mudah lupakan segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Karena memang masih banyak sekali utang yang harus kita selesaikan. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Amiruddin Rahab setelah jeda berikut. Kembali di Menolak Lupa, Sobat Forum. Menolak Lupa dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardy Hermawan. Kita masih bersama dengan Amiruddin Rahab, aktivis Komnas, aktivis hak asasi manusia, mantan komisioner Komnas HAM, mantan pimpinan Komnas HAM. Sekarang di tim pemantau pemulihan korban HAM masa lalu. Jadi kalau dilihat sejarah pelanggaran HAM di Indonesia, Anda melihat korelasi tadi dengan kekuasaan. Semakin tidak demokratis, semakin rentan itu terjadi. Kalau saya mau katakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat itu refleksi dari sistem politik yang kurang demokratis, gitu. Atau yang tidak demokratis. Makanya banyak sekali terjadinya di masa lalu itu. Sekarang menurut Anda potensi masih terjadi nggak? Bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi jika kita tidak aware dengan kondisi demokrasi ini. Gitu. Tapi kalau bisa saja terjadi, artinya Anda ingin mengatakan kita kurang demokratis juga dong? Ya tahun 2014 terjadi kok. Oh iya, meskipun di Papua ya, jauh dari pusat kekuasaan. Itu menunjukkan bahwa situasi di Papua memang tidak demokratis. Kondisi demokrasinya tidak serupa dengan di Jawa. Jadi peristiwa itu. Di luar Papua? Kalau di luar Papua sejauh ini ya so-so lah. Gitu kan. Demokrasi yang ada di Indonesia sekarang masih cukup kuat nggak untuk mengawal tidak ada pelanggaran HAM? Nah ini pertanyaan penting ini kan refleksi ke depan ya. Ya dari sekarang situasinya kita lihat. Hari ini ke depan lah, ya kan. Kan gini Erdi, saya ini kan bukan hanya aktivis HAM nih. Sejak tahun 92 saya jadi aktivis mahasiswa kan. Dulu aktivis mahasiswa, dulu aktivis muda dia. Sekarang aja udah. Jadi saya kan mengalami semua. Ini sebagian kok teman-teman yang hilang ini kan teman-teman saya juga di masa gerakan teman-teman kita. Nah di situ kan kita bisa lihat kecenderungan tidak demokrasi itu menjadi tempat terjadinya atau peluang terjadinya pelanggaran HAM serius ini. Maka dari itu dari sekarang kita harus mewaspadai atau selalu berteriak bahwa demokrasi jangan sampai mundur atau jangan sampai stagnan lah. Ya. Karena tanpa demokrasi ya hak asasi manusia menjadi yang terancam pertama kali. Jadi kalau sekarang masih bisa lah ya melindungi hak asasi manusia. Hari ini keadaannya banyak teman-teman yang mengatakan ya ini kurang itu kurang ya. Tapi bagi saya
Itu sesuatu yang pantas kita khawatirkan. Tapi juga jangan terlalu mengatakan bahwa nggak ada ruang gitu loh. Masih ada, kita masih bisa ngobrol. Nah, itu dia. Ya kan? Ya, Anda kan tahu tahun 90-an ngomong kayak begini, pulang. Ya sudahlah, nggak usah diinget-inget kalau itu. Nah itu dia gitu lah ya. Memang keadaan dirasa oleh banyak orang agak kurang baik, tapi ruang yang masih ada nih ya kita manfaatkanlah sebaik-baiknya gitu. Cuma kalau nggak bisa kita jaga, ya kita masuk lagi ke ruang masa lalu, seperti masa lalu itu. Ada nggak tanda-tanda itu? Ya bisa, misalnya beginilah, banyak teman-teman mengatakan kebebasan berpendapat agak terancam. Gitu. Nah itu kan simptom awal. Oke, gejalanya dari situ. Kalau kita biarkan, ya itu kan semakin besar dia, semakin hilang kebebasan kita untuk berpendapat. Kan? Emang kekuasaan itu cenderung jadi sangat ini ya, totaliter kalau kita. Kalau sejarah kekuasaan di dunia ini, ya akan selalu begitu. Makanya selalu kekuasaan itu dikontrol oleh kekuatan demokratis. Jadi kalau ada seruan kritik, ada suaraan oposisi, ada seruan yang kemudian mengajak orang untuk bersikap lebih kritis, itu memang diperlukan. Ya. Tanpa itu demokrasi nggak hidup. Nggak hidup. Semakin kekuasaan itu bulat, solid, dia biasanya akan cenderung makin curang. Satu filsuf politik ya, politik modern mengatakan bahwa orang berkuasa itu cenderung mau benar sendiri. Sekecil apapun kekuasaan, dia akan manfaatkan itu untuk kalau dibiarkan, menang dia akan sendiri. menang sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan selalu pengimbangnya. Nah itulah kalau dalam bahasa sekarang ya kita katakan ya kelompok-kelompok masyarakat yang mampu mengasih diri, mampu mengartikulasikan pikirannya untuk mengkritik kekuasaan itu setiap saat. Supaya kekuasaan tidak terlena dengan kekuasaannya. Gitu. Kan? Melenakan ya kekuasaan itu? Ya pastilah. Pasti. Dan kalau dibiarkan bisa memakan korban seperti yang tadi kita bahas. Ya. Maka di masa lalu itu kan kelamaan berkuasa kan? Kelamaan berkuasa. 32 tahun. Hasilnya seperti itu. Nah kita kan nggak mau itu ke depan. Gitu. Karena saya mau katakan tadi, saya masih ingat lah tahun-tahun awal 90-an saya mulai jadi mahasiswa di Depok itu di UI itu. Kan kita lihat itu ya. Seperti ini, kita nggak bisa ini, nggak bisa itu. Lama-lama kan jengah juga kita kan. Ya. Nah, akhirnya ya bertemulah dengan Bapak senior. Nah, kita mulai melihat kecenderungan-kecenderungan pembatasan-pembatasan atau penekanan-penekanan kepada rakyat itu. Terjadi di mana-mana. Nah, muncullah gejolak itu kan. Tapi kalau Anda katakan tadi bahwa kita masih belum bisa menyelesaikan secara tuntas banyak sekali kasus pelanggaran HAM di masa lalu, itu tandanya demokrasi kita ini ada di level apa atau ada masalah apa dengan demokrasi kita sehingga tidak bisa menyelesaikan persoalan itu? Saya rasa yang terjadi ini ada analisis ya. Setelah 98, terutama setelah era Gus Dur gitulah ya. Yang pegang kekuasaan di Indonesia ini ragu-ragu dengan demokrasi ini, terutama dengan hak asasi manusia. Yang pegang kekuasaan. Ya salah juga ngarepin yang pegang kekuasaan percaya pada demokrasi. Yang pegang kekuasaan di Indonesia ya kan semuanya kan tadi Anda katakan pengennya menang sendiri. Itu dia. Kan? Mereka ragu-ragu, kita percaya sama dia kan. Nah itu dia. Akhirnya ya terlena. Jadi salah Anda juga kalau gitu ya? Ya mungkin juga. Salah kita banyak ini. Terlalu percaya ya kan. Sehingga tiba-tiba orang baru siuman dalam beberapa saat belakangan ini, loh kok jadi begini? Jadi ada yang salah dengan demokrasi yang kita alami sekarang ketika tidak mampu menyelesaikan persoalan itu? Iya, dengan sendiri saya mau katakan bahwa demokrasi kita belum mampu mengartikulasikan hak asasi manusia. Apa yang kurang kalau gitu? Apa yang harus kita perkuat? Saya rasa ke depan ya, yang perlu kita perkuat memang pertama adalah pembuat undang-undang atau anggota DPR itulah. Mereka harus paham hak asasi manusia ini. Paham mereka, saya yakin paham. Lah buktinya undang-undangnya nggak ada yang dukungin. Tapi yang belum tentu mau mereka jalanin. Nah itu dia. Itu intinya kan di situ. Oke. Ya? Kan DPR itu kan lembaga pengontrol kekuasaan.
Begitu itu nggak dia jalanin, atau kita sekarang bingung membedakan misalnya ini mana yang DPR, mana yang eksekutif gitu kan? Semuanya sekarang jadi campur baur. Makanya seperti tadi saya katakan, ini ada undang-undang nomor 26 tahun 2000, perintahnya jelas undang-undang. Dirikan pengadilan HAM untuk peristiwa-peristiwa ini. Pengadilan ad hoc. Saya tidak pernah dengar ke DPR memanggil Jaksa Agung, menanya mengapa ini nggak dijalankan. Nggak pernah emang. Iya kan? Jadi paham tinggal paham. Nah, itu dia. Kalau mahasiswa ini kan nilainya C lah cuman kan. Oh, itu nggak lulus itu. Iya, tapi apa yang membuat kita tidak bisa memaksa mereka untuk melakukan itu? Saya belum kepikir juga itu apa ya. Ya. Apa terlalu hebat pelakunya? Masuk kemungkinan itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Atau bagian dari DPR juga. Atau kita yang dulu aktivis ini terkecoh aja. Ternyata orangnya masih itu juga. Kita pikir udah berubah. Kita yang terkecoh. Bisa jadi. Jadi selama ini kita membahas tentang menolak lupa, tapi ternyata mungkin kita juga terkecoh sehingga situasi menjadi tidak lebih baik dari beberapa waktu sebelumnya. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut. Kita akan lanjutkan menolak lupa, membahas tentang segala hal yang mungkin akan kita lupakan dan menjadi masalah setelahnya. Selama Reformasi 98, saya masih bersama dengan Amiruddin Al-Rahab dan tadi sudah membahas tentang bagaimana hak asasi manusia sulit benar ditegakkan di Indonesia meskipun setelah 25 tahun reformasi. Seperti apa sih sebenarnya peristiwa-peristiwa hak asasi manusia yang Anda alami selama sekian tahun dan Anda pelajari mungkin dari tahun 65 itu pola pelanggaran itu bagaimana selain karena kekuasaan yang besar, lalu apa yang dialami oleh mereka yang jadi korban? Ya kalau kita lihat dari semua itu kan ada 16 peristiwa ya. 16 ya? Kesemuanya ya. Nah dari 16 peristiwa itu mulai dari, makanya saya katakan mulai tahun 2014 sampai 66 itu benang merahnya itu kan ada namanya penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan lah misalnya. Nah, kan itu yang mesti dikoreksi. Penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, menggunakan alat negara. Iya. Nah, kan alat negara bersenjata ya. Ya bisa bersenjata bisa tidak. Ya, itu yang mesti kita koreksi agar alat negara itu atau kewenangan itu tidak terus-menerus seperti itu. Nah, cara mengoreksinya apa? Via pengadilan, nggak bisa pakai omongan kan? Nah, macetnya pengadilan itu membuat upaya itu tidak berjalan baik. Agar hari ini kita nggak tahu lagi nih, mana sih yang benar, mana sih yang enggak. Sementara korbannya nyata loh. Iya itu. Ya? Ini yang namanya, nih saya lihat nih ya, yang namanya Bung Wiji Tukulin. Ini orangnya kan nyata ini. Ini Marsinah ini. Sampai hari ini kita nggak tahu kemana dia. Ini masuk dalam kajian di Komnas HAM? Ya. Sebagai korban HAM? Kemana dia? Nggak ada yang bisa jawab. Nggak ada yang bisa jawab. Ini kan? Nah itu hilang gitu aja. Hilang aja gitu. Bersama belasan orang yang lain. Nah, habis itu apa yang bisa kita pelajari di situ? Dia berulang. Karena yang lama tidak dikoreksi, terjadi lagi yang baru. Karena kita nggak tahu cara mengoreksinya gimana. Tidak mau mengoreksinya. Tidak mau mengoreksinya. Terjadi lagi, berulang lagi. Dah terjadi Tanjung Priuk, berulang lagi di Telang Sari, Lampung. Ya kan? Nah, habis itu terjadi lagi di Aceh. Yes. Nah makanya saya 2 minggu yang lalu kan di Aceh, ketemu sekitar 400-an keluarga korban ini kan. Itu yang tahun berapa di Aceh? Ya semasa DOM. DOM itu kan 89 sampai 90 berapa itu ya, 96 lah. Nah masa itu, ya kan, banyak sekali cerita dari saksi-saksi korban ini tentang apa? Tentang bagaimana mereka diperlakukan itu. Kalau kita dengar satu-satu, Bung Herdi ya, nggak sanggup kita menceritakannya. Tapi paling tidak. Kenapa nggak sanggup? Ya apa yang mereka alami itu sangat nggak terbayangkan. Tak terbayangkan. Jadi batas tentang kemanusiaan seseorang itu buyar semua di sana. Buyar.
Orang tega berbuat apapun itu. Itu dia. Anda bisa bayangin? Yang paling kejam apa? Contoh begini ya. Saya kan ikut dalam penyelidikan tim-tim ya. Oke. Misalnya. Atau ya Aceh lah kemarin itu ya. Itu orang kan bisa diambil begitu aja di rumahnya. Habis itu nggak pulang. Sampai hari. Atau ini. Jadi diambil di depan keluarganya? Iya. Atau ini orang diambil. Artinya identitasnya tahu dong siapa yang ngambil? Ya masyarakat secara langsung kan nggak tahu kan, malam misalnya diambil kan, ya bajunya kan nggak ada nama, nggak ada apa, diambil aja kan, diambil. Atau Anda dituduh terlibat gerakan Aceh Merdeka. Anda dicari nggak ada. Istri Anda diambil. Suruh nunjukin di mana aja. Nah itu yang terjadi. Ya. Peristiwanya apa nggak perlu saya jelasin lah, ya kan? Nggak enak. Tapi itu yang terjadi. Nggak enak. Dan ini nggak 1-2 gitu. Nah makanya ini sekarang ketika saya diminta ikut dalam tim ini, saya mau itu karena mau memulihkan ini. Ya, memulihkan ini bukan sekedar memberi dia kartu bocor ke rumah sakit. Iya, jadinya kita melihat bahwa masa sih sudah semenderita itu yang dilakukan cuman itu aja. Itu dia. Kalau Anda tanya puas nggak dengan ini, ya saya nggak puas itu. Bukan ini yang saya mau besarnya, tapi lebih dari ini. Tapi yang ada baru hari ini, ya udah kita jalani. Jadi setelah 25 tahun reformasi baru mendata, kan belum dikasih juga kan mereka ini? Sebagian sudah. Bagian sudah, berupa kartu-kartu itu. Tadi dikasih itu, gitu kan. Tapi apakah nanti itu maksimal atau tidak? Ya kita lihatlah dalam 1-2 minggu ini. Jadi itu Bang Hesdi, kalau Anda tanya dari semua peristiwa ini apa? Ya itu tadi. Kadang-kadang saya membayangkan begini, masa saya diajarkan di sekolah gitu Pancasila begini, manusia tumbuh Pancasila begini. Kalau lihat kayak gini, nggak ada Pancasilanya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu nggak ada. Kenapa di masa reformasi masih ada itu? Ya itulah karena nggak pernah dikoreksi. Di 2014 di Papua itu. Terulang dia. Karena tidak pernah dikoreksi, karena tidak pernah diadili. Makanya kan alat untuk mengkoreksinya itu apa ya, melalui pengadilan. Biar kita tahu mana yang masih perlu nggak gerakan civil society untuk itu? Sangat perlu. Sangat perlu. Anda nggak bisa percaya dengan yang di DPR aja ya? Ya, teman-teman di DPR butuh teman juga lah yang lainnya. Oke. Waktu di Komnas HAM juga Anda butuh teman juga jadi ya? Iya, kalau nggak didukung oleh teman-teman kan nggak kuat juga. Nah, terus gimana perkembangan civil society di Indonesia? Apakah masih memadai untuk bisa mendorong tegaknya demokrasi seperti yang Anda harapkan? Ya, kalau kita lihat hari ini memang agak jauh melemah ya. Iya. Regenerasinya nggak ada lagi aktivis muda kita. Oleh karena itu, makanya saya juga malas sebenarnya kan. Mengaku-ngaku saya aneh juga ngomong saya aktivis 98 begini-begini. Udah lewat, Bos. Udah lewat ya. Jadi sekarang kita membutuh kelompok-kelompok masyarakat yang kritis, bisa terbuka menyatakan pendapat. Untuk apa? Satu hal yaitu kita harus menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab ini. Inilah hak asasi manusia. Hari ini hak asasi manusia ini perintah Undang-Undang Dasar kita. Ya, jadi cara apa lagi kalau kayak gitu untuk bisa membuat kita lebih optimistis penegakan HAM di Indonesia ini bisa berjalan baik. Civil society Anda katakan lebih melemah dibanding zaman-zaman dulu. Media ya so-so juga. Tapi saya mengatakan begini, meskipun begitu, menyuarakan hal seperti ini akan selalu ada. Iya, selalu ada. Tapi kan kayak lagu Beatles adanya gitu loh. Kan selalu ada. Jangan terlalu pesimis lah, Bu. Ya tapi kasih dong apa yang bisa membuat kita optimis. Apa petunjuknya selain dari perasaan Anda sendiri? Ya, kalau petunjuk kayak manual book beli alat elektronik ya nggak ada lah. Iya. Tahun 90-an kan kita juga nggak dikasih petunjuk itu. Enggak. Tapi kan dulu saya gini loh. Saya merasa hormat loh kepada anak-anak muda hari ini, mahasiswa yang berani speak up loh. Iya. Nah, itu kan embrio untuk sesuatu
koreksi. Ya, tapi masa setelah 25 tahun reformasi yang kita temukan adalah embrio lagi. 98 tuh udah jadi kemana tahu kan? Ya. Balik lagi kita ke embrio jadinya. Ya mungkin itu nasib republik ini. Kena kutukan Sisyphus. Bisa jadi karena yang gua gak enak nih tiba-tiba. Ya enggak, buka gimana gitu loh supaya kita nggak lupa. Ini kan menolak lupa. Nah, karena ada juga teman kita dulu berjuang untuk begini, tiba-tiba ada pergi aja. Gak enak kita omongin jadinya. Nah, itu. Jadi salah satu masalahnya di situ juga. Iya, orang kan nggak gimana ya, nggak taat prinsip gitu. Iya, kadang-kadang beberapa teman nggak tahan lapar emang. Lapar mungkin tahan, prinsip dia memang beda. Jadi artinya kan tuh civil society tergoda, anak muda baru embrio, media so-so. Jadi pilar apa lagi yang bisa mendorong kita untuk meyakini bahwa demokrasi ini bisa berjalan dan hak asasi manusia bisa ditegakkan? Kalau saya sih sekarang saya mau katakan di kelas juga saya sampaikan, ya kan. Anda mengajar HAM? Ya. Ya saya aja. Itu mata kuliah wajib atau pilihan? Kalau di tempat saya itu wajib. Oh wajib. Coba kalau pilihan mungkin cuma 5 orang kali yang ikut. Wajib. Wajib. Nggak lulus kuliah ini nggak bisa jadi sarjana. Jadi saya selalu katakan, kalau saya tanya, baru lahir tahun 2001. Banyak yang saya bilang masa depan republik ini ada di usaha kamu sendiri, bukan di orang tua kayak kami. Ya. Nah, mulailah berpikir tentang masa depanmu. Saya melakukan itu 35 tahun yang lalu. Lalu mereka memulai masa depannya melalui jalur TikTok. Mungkin itu salah satu wadah yang tersedia ya. Oke, media sosial. Mendukung atau enggak terhadap penegakan HAM di Indonesia? Media sosial kan kalau sekarang kita perhatikan ya, nah saya baru belajar juga nih Bung nih. Enggak, dia aktif soal dunia digital nih kan. Ya kita pelajarilah berbagai tempat ya kan. Nah mungkin media sosial ini dia dua sisi kan ada di situ. Nah tinggal siapa yang kreatifnya pada yang positif atau menjadi negatif nih, ya kan? Nah inilah tantangan kita hari ini gitu, bagaimana mengisi dia supaya positif. Ukuran positif negatif antara Anda dengan anak-anak muda itu udah lain juga soalnya. Ya bisa juga lah kita aja. Ya kalau Anda misalnya yang disebut positif itu menyerukan demokratisasi, penegakan HAM, keadilan. Mereka kan mikirnya ya cuannya dong, AdSense-nya dong berapa. Kalau laku ya itu dijalanin. Tapi pokoknya kita pakai aja Mas media itu dan kita selalu kasih tahu. Anak saya aja yang baru SMA saya udah kasih tahu ini begini. Ya, mulai kami diskusi itu soal itu. Jadi ya. Nggak semuanya juga. Tapi coba sekarang regenerasi aktivis tuh anaknya jadi aktivis semua kan enggak juga. Oh iya juga. Iya kan. Tapi enggak kan kita bisa kasih tahu. Karena kader murni kan. Ya. Oke, dari sekarang pemilu 2024. Apa yang bisa kita petik dari pelaksanaan pemilu untuk upaya penegakan HAM di Indonesia? Nah ini, saya merasa pemilu ini udah masuk masa kampanye ya. Masuk. Udah 2 bulan lagi aja kita belum mendengar Bu. Ini para capres-capresan ini atau para calon anggota dewan ya, bicara tentang hak asasi manusia. Belum ya? Belum dengar saya. Jangan-jangan nggak jadi bahan juga. Ada sih di debat capres soal itu. Ya mudah-mudahan lah itu agak mutu nanti debatnya. Tapi apa tanda-tandanya kalau sampai hari ini Anda belum dengar soal HAM dibahas oleh para calon pemimpin nasional ini? Ya misalkan seperti saya bisa katakan tadi kan, kita di Indonesia hari ini kan menghadapi selain masalah-masa lalu, ada masalah-masalah baru dalam konteks hak asasi manusia. Nah, apakah capres-capres ini saya dengar, saya baca juga visi misi mereka itu kan. Saya belum menemukan itu satu konsep yang memang mengacu pada norma hak asasi manusia itu. Makin buram kalau kayak gini. Ya itu dia makanya. Oke, tahan dulu. Kita akan bahas lebih. Kita berdua ngomongnya jadi penting ini. Oke ya. Kita akan bahas lebih khusus di segmen berikut tentang bagaimana masa depan penegakan hukum
dengan adanya kontestasi Pilpres di Indonesia sesaat lagi. Masih berusaha menolak lupa dipersembahkan oleh Forum Keadilan TV. Saya Hardi Hermawan dan masih bersama dengan Amiruddin Al-Rahab, aktivis HAM, mantan komisioner Komnas HAM, aktivis mahasiswa tahun beberapa dekade yang lalu. Dan kita akan tanya sekarang. Jadi seberapa yakin Anda penegakan HAM akan terjadi di Indonesia ke depan dikaitkan dengan kontestasi Pilpres 2024? Ya, kalau kita perhatikan dari seliweran wacana capres-capresan ini kan kita memang belum menangkap keseriusan mereka seperti apa. Saya belum lihat lah. Ya. Tapi dalam visi misinya masing-masing mencantumkan kata HAM itu. Tentu. Tapi elaborasinya akan seperti apa ya kita belum tahu. Nah, misalnya begini. Normatif saja kelihatannya. Misalnya beginilah seperti tadi. Apakah mereka ini mau mendukung, mau konsisten tidak melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu tentang pengadilan HAM? Kita belum dengar. Belum dengar. Mau nggak konsisten? Kenapa? 20 tahun ini kita nggak konsisten. Oke. Itu satu misalnya. Yang kedua, ada problem serius hari ini. Yaitu banyak sekali masyarakat kita, terutama di luar Jawa ya, kehilangan lahan. Konflik agraria. Nah, apakah nanti ini capres-capresan ini, saya belum lihat juga bagaimana mereka menghentikan itu. Supaya apa? Kalau kita bicara tentang kemakmuran masa depan rakyat ini, itu sangat bergantung kepada kepemilikan dia pada tanah. Nah, kalau tanah dia dirampas oleh perkebunan besar, oleh infrastruktur besar, oleh pertambangan. Ya, oleh pertambangan. Ya. Lah, kemakmuran apa yang bisa kita bangun? Masyarakat tanpa tanah nggak akan bisa makmur. Karena masyarakat kita hampir 80% kan di daerah seperti itu. Kasih BLT aja. Nah, ini yang berbahaya gitu kan. Kalau semua diselesaikan dengan BLT, itu kita akan menciptakan satu masyarakat yang bergantung pada bantuan-kebantuan. Masyarakat yang manja nantinya ya? Bukan manja, lumpuh dia. Nggak punya kreativitas. Tidak bisa mengoptimalkan potensi yang ada dirinya, hanya semata-mata menunggu bantuan. Karena modal dia untuk berkembang udah diambil duluan. Coba Bang Herdi keliling di Kalimantan itu. Habis sana. Sumatera. Bahkan juga sekarang masuk ke pulau-pulau kecil. Ya kan? Nah, contoh terakhir Rempang itulah misalnya. Nah, itu. Nah, yang ketiga, soal bagaimana menjamin atau memastikan bahwa bincang-bincang seperti kita ini, aman, kritik, segala macam, itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Semestinya pemerintah, orang berkuasa itu, kalau ada tukang kritik kayak kita ini, seharusnya terima kasih. Yang tukang kritik kan Anda aja, saya cuma nanya-nanya. Kalau dia bayar berapa? Mahal nih kan? Ya, kan mereka bayar konsultan kasih masukan. Nah, mahal. Ini ada orang mau memberi masukan, tanpa tedeng aling-aling terbuka, begitu, kan mestinya kan thank you dia dong. Ngapain dia ke polisi ya kan? Nah, yang beginilah. Nah, saya belum melihat itu. Nah, mudah-mudahan besok, katanya besok nih mau debatan orang nih kan. Perdebatan pertama ya. Nah, mudah-mudahan besok kita bisa melihat apa gagasannya. Oke, jadi soal undang-undang HAM, soal kepemilikan lahan, dan soal kebebasan berpendapat berbicara. Ya. Tiga-tiganya Anda belum melihat mereka bicara soal itu. Bicara soal itu secara gamblang dan konseptual. Kalau track recordnya? Ya kalau dari track record kan so-so aja orang nih kan. Makanya saya mengatakan ke depan kita butuh, dan ini harus terbuka dinyatakan oleh capres-capresan ini, mereka ramah nggak pada hak asasi manusia. Kan ini persoalan kita sekarang. Kalau enggak, nah gini juga Bang Hedi, tanpa kepastian hak asasi manusia kita nggak bisa bikin apa-apa. Orang masyarakatnya nggak diberi ruang. Kan itu yang kita alami di masa lalu. Makanya orang seperti saya jadi aktivis mahasiswa dulu. Terbawa sampai sekarang nih jadi aktivis ham-haman ini ya kan. Tapi katakanlah kalau berdasarkan
pernyataan sebelum-sebelumnya, track record sebelum-sebelumnya, masa semuanya so-so aja? Ya saya nggak mau menilai mereka hari ini lah, kita tunggu besok aja. Biar dia yang mengatakan, kita nggak perlu kasih nilai sebelum dia bicara. Kita tunggu aja besok. Tapi kenapa mereka tidak bicara soal itu? Tidakkah kemudian mereka berpikir soal HAM ini kayaknya nggak relevan lagi nih kita bahas. Anak-anak muda sekarang nggak peduli juga gitu, nggak banyak juga orang yang mempertanyakan soal itu. Ya bisa jadi. Berpikirnya udah begitu. Oh cilaka kalau gitu ya. Ya kan? Makanya kita tunggu besok. Kalau katakanlah besok tidak juga diomongin. Ya udah nggak ada harapan. Nggak ada harapan? Nggak ada harapan. Yang Anda maksud nggak ada harapan tuh gimana? Akan makin parah pelanggaran HAM atau gimana? Ya bisa dibiarkan aja nih pelanggaran HAM kan? Nggak ada pengadilan, perampasan tanah terus berlanjut, berbeda pendapat nanti bisa jadi masalah, ya kan? Kan itu ujungnya. Ini bukan hal yang baru, Bung. Republik ini pernah mengalami hal-hal begini sebelumnya kan? Ya, dan itu yang membuat kita sulit bergerak dari negara dengan tingkat kesejahteraan yang begini-begini saja. Itu dia. Karena semua mesti disesuaikan dengan BLT. Ya. Kan repot. Saya sebenarnya ya, bukan merendahkan rakyat kita, enggak. Tapi saya sedih loh. Pasar murah. Rakyat kita berhimpitan untuk membeli itu, pasar murah. Buat saya, lu orang jadi pimpinan nggak masa malu rakyat kayak begini? Ya enggak lah, orang dilempar-lemparin bantuan juga. Nah itu dia. Kan ada politik menjadi rendah betul. Kalau Anda bayangkan, negara ini didirikan dengan gagasan politik yang sangat tinggi. Makanya ini disebut republik. Republikanisme. Artinya apa? Menghargai harkat martabat manusia. Kita merdeka ini kan untuk itu, bukan untuk dapat BLT. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dia. Kalau hanya untuk BLT, kita minta sama Belanda aja dulu, mungkin lebih banyak kasih kali. Kalau cuma ingin dapat BLT, nggak perlu merdeka. Belanda juga ngasih. Maka dulu disebut apa BLT ini? Politik etis. Politik etis. Kasih-kasih aja. Kasih-kasih aja. Bahkan sekolahnya ke Belanda dulu. Iya. Dikasihnya. Nah, ini loh maksud saya. Nah, kan politik kita ini kan mesti naik kelas lah. Nah ini yang beberapa tahun ini kan nggak terasa itu. Nah, ya saya nggak tahu lah ini ke depan mau bagaimana ini republik ya kan. Tapi paling tidak warning kita ya seperti inilah. Wah, dia nggak bisa ngasih optimisme jadinya ya. Ngeri weh. Nah ini saya kena optimis nih ngomong begini. Segini sudah optimis nih? Karena hak asasi manusia harus kita perjuangkan dengan optimis. Karena pemenuhan hak asasi manusia tidak pernah datang karena hadiah. Karena kita perjuangkan dan menuntut. Anda harus ingat itu, reformasi nggak datang karena kasih. Baik hatinya orang-orang yang dulu berkuasa itu. Karena kita memperjuangkannya dengan segala kemampuan dan berkorban untuk itu. Hak asasi manusia tidak akan pernah diberikan begitu saja. Ya. Itu harus diperjuangkan, itu harus diupayakan sepenuhnya. Ya, makanya pada kaum muda yang sekarang ini, kalau Anda mau dihargai hak asasi manusia Anda, mulai berjuang untuk itu. Dan demokrasi yang sekarang harus kita Anda pertahankan. Nikmati ini pun hasil didapat perjuangan. Dengan perjuangan. Darah dan air mata. Iya, Anda tahu itu gimana dulu kita berjuang untuk itu. Tuh. Iya kan? Masih ada gambar-gambarnya. Dan jangan berpikir ini akan selamanya terjadi seperti ini. Iya, itu dia. Akan ada situasi di mana semua berbalik, semua menjadi sulit untuk kita lakukan karena pelanggaran HAM. Iya, itu dia. Demokrasi dan hak asasi manusia tidak dapat dengan joget-joget. Tahu itu. Demokrasi dan hak asasi manusia tidak akan didapat hanya dengan joget-joget. Dikira kalau joget-joget sekarang selamanya Anda bisa bebas joget-joget, belum tentu. Iya. Bagaimana meyakinkan semua orang bahwa demokrasi dan HAM tidak hanya bisa didapat dengan joget-joget? Saya masih punya satu segmen terakhir, sesaat lagi.
Kembali di Menolak Lupa, saya Hardi Hermawan bersama dengan Amiruddin Al-Rahab masih membahas tentang problem hak asasi manusia yang masih menjadi isu penting di Indonesia, tapi mungkin juga banyak orang yang tidak terlalu memperhatikan persoalan tersebut. Padahal Indonesia seperti ini diperjuangkan dengan penuh susah payah agar hak asasi manusia itu bisa ditegakkan, terutama di tahun 98. Dulu Anda 98 di mana tuh dulu? Jakarta ya. Menyaksikan pelanggaran HAM pada waktu itu? Atau setelah di Komnas HAM Anda kemudian lebih paham? Saya itu sudah aktif sejak tahun 93 lah. Iyalah. Iya. Saya menyaksikan langsung hampir semua peristiwa yang disebut pelanggaran hak asasi manusia itu di Jakarta. Tapi kan tidak berdiri sendiri di 98, dia sudah dari sebelumnya. Iya, makanya saya bilang sejak tahun 95. Marsina 93 ya? 93, 94 lah. Lalu Wijitoko di 97, 98. Kalau kita perhatikan seluruh proses perubahan itu, Anda ingat nggak demonstrasi SDSB? Ya tentu saja. Nah kan dimulai dari situ. Almarhum Nuku dan teman-teman. Nah saya mulai belajar situ lah. Nah kan. Kita kumpul di LBHI, tempat pasien senior gitu kan. Peristiwa pemberedelan Tempo. 94. Nah, kita kan ikut semua dalam proses itu. Kita sambil belajar untuk memahami apa sebenarnya yang sedang kita hadapi. Nah, panggung besarnya kan 96. Penyerbuan 27 Juli. 27 Juli. Ya kan, 2 Juli. Nanti ada beberapa teman-teman kita dituduh lah dalangnya, ya kan, dikejar-kejar. Setelah itu hilang satu persatu. Ya kan, ditangkepin, apa segala macem. Nah, saya berada dalam proses itu semua. Sebagai bagian dari teman-teman mahasiswa UI, tentu bersama sama mahasiswa-mahasiswa yang lain di Jakarta, ya kita melakukan proses itu, berjuang dalam proses itu. Itulah yang tadi saya katakan, demokrasi dan hak asasi manusia, penghargaan pada hak asasi manusia, nggak datang dengan sendirinya, kita perjuangkan. Bukan hadiah. Kita perjuangkan dulu, panjang perjuangannya. Demokrasi dan HAM bukan giveaway. Kalau sekarang bilangnya. 98, saya menyaksikan langsung, kan saya di jalanan. Apa yang Anda lihat gitu? Lah kita kan menghadapi kekuatan-kekuatan yang nggak mau perubahan itu. Nah, dengan segala macam alat kekuasaannya. Ya, nggak kayak sekarang. Misalnya begini. Paling kalau sekarang akun disuspend. Saya kasih contoh ya, mungkin Adi juga ngalami. Di depannya LBH ini, saya lupa, 95, 96, kalau itu tahun segitulah. Ya kita demo protes lah. Ada nih Kapolres Jakarta Pusat, namanya aja saya masih ingat sampai sekarang, tapi sekarang udah pensiun dia, nggak perlu kita sebut namanya ya kan? Ingat lah. Karena namanya sangat gampang, ya kan? Dia bilang, itu dikumpulin nih, nggak ada cerita, dia datang berdiri dengan semua pasukan kura-kura ninja itu kan? Iya, zaman itu masih pakai rotan. PPRC itu namanya. Iya, reaksi cepat. Atas nama undang-undang, ini saya bubarkan. Diangkut ke truk, dibawa ke Polres Jakarta Pusat. Itu babak belur bos. Contohnya itu, kita lalui itu. 98 berbulan-bulan kita di jalanan. Melawan itu. Berapa teman yang korban. Nah satu peristiwa saya lupa, Semanggi 1 pas Semanggi 2, mungkin Semanggi 1. Saya, yang ada beberapa orang tertembak di depan. Iya. Saya di situ bos. Iya. Bersama dengan teman mahasiswa UI yang lain. Nah ada satu teman wartawan itu, Bimo namanya. Menghindari itu karena tembakan itu mulai menjelang maghrib sampai jam 7 malam. Betul. Sejam lebih. Ya. Dari atas Semanggi itu pakai panser tuh kan. Saya sampai nyungsep masuk got depan Atmajaya itu berdua sama wartawan. Di dalam Atmajaya waktu itu banyak teman-teman mahasiswa sudah kalang kabut, banyak luka-luka, berdarah di situ. Nah itulah salah satu orang, kalau kita mau sebut namanya ya, Sandiawan yang bantuin. Romo Sandi waktu itu ya. Jadi banyak, saya langsung lihat itu. Itu masuk pelanggaran HAM yang ini juga. Tapi kan enggak ya, itu hanya. Nah, yang kita sebut ini kan yang meninggal tuh. Ya. Ada beberapa orang tuh. Ya, Wawan ya kalau nggak salah waktu itu. Wawan, habis itu Yunhab itu betul. Ya, semakin. Itu saya lihat itu. Jadi mengalami proses perubahan itu bagaimana kita memperjuangkannya. Ini bukan kata orang nih, saya ada di situ kok. Lalu belakangan di Komnas HAM apa petunjuk-petunjuk lain yang Anda temukan tentang itu? Di Komnas kan kita lebih susun itu sebagai satu argumentasi hukum. Anda kumpulin puzzle-puzzle? Konsepnya ya itu semua kita kumpulkan. Oh ini
problem hukumnya itu yang kita ajukan ke Jaksa Agung supaya diproses. Khusus untuk 98 kalau misalnya Anda ceritakan kira-kira apa rangkaian yang terjadi hingga kemudian ya kalau pengalaman pribadi saya kan bukan kesaksian hukum lah ya. Tapi kan begini. Saya ingat betul itu 11 Mei. Kampung mulai 11 Mei. Ya. Pembakaran. Ya, Jakarta Chaos tuh. Ya. Setelah peristiwa Trisakti. 11, 12, 13, 14. Saya kan di jalanan, Bung. Itu yang waktu itu saya kan numpang berkantor lah di kantor Abdul Hakim Garuda Nusantara di Kampung Melayu. Kampung Melayu. Kampung Melayu ya? Kampung Melayu. Kampung Melayu besar ya? Kampung Melayu pinggir kali itu. Ya. Kantor kebanjiran juga gitu. Nah, saya kan jalan tuh. Penasaran kan? Depan-depannya itu kan udah terbakar, Bu. Saya jalan itu lihat apa ini yang terjadi. Betul ada gerombolan-gerombolan orang menghantam ruko-ruko itu. Habis itu baru besoknya orang bakar mallnya itu kan. Sleepy. Jatinegara. Oh iya, yang dekat kantor polisi itu sebenarnya. Yang sekarang kantor Polres Jakarta Timur. Polres. Nah, habis itu baru nyebar ke hampir semua wilayah Jakarta. Nah, waktu itu saya lihat itu semua. Sambil ini keraan mahasiswa, tapi saya lihat ini karena bantu Romo Sandiawan waktu itu kan. Untuk melihat dan mencatat ini semua, apa yang sedang terjadi. Iya, itu kan nggak mudah ya ngebakar-bakar mall itu. Itu dia. Terlatih mereka ya? Ya saya bilang begitu. Nah satu kali saya sama satu teman, Alex namanya, jalan berdua nih di Jatinegara. Alex? Alex. Sekarang dia jadi dosen hebat di Inggris. Wah itu saya hampir mati juga tuh digebuin orang di Jatinegara situ kan. Iya Bang, tiba-tiba kan udah masak. Kita kan nggak tahu nih masa apa kan. Main hajar aja itu kan. Untung tampang saya agak-agak kayak begini ya kan. Iya. Ada apa? Waduh, sipit dikit lewat. Teman saya ini, Alex ini, pucet. Katolik dia kan. Tapi mungkin Jawa ya kan. Ya untungnya itu. Saya tenang aja Lek, kan ada Habib. Iya, tenang aja. Datang, saya bilang, tapi orang ini kayak orang nggak apa. Tatapannya kosong tapi galak itu loh. Oke. Wah ngeri itu. Nah itu berhasil saya, karena apa? Saya mau ke Salemba nih, mau ketemu teman-teman aktivis yang sedang kumpul di FK. Oh FKUI. UI kan markas anak-anak UI kan di Salemba di situ selain di Depok. Nah saya mau ke situ koordinasi nih, mau jalan kita ngadapin itu. Abis itu seluruh Jakarta ini terbakar. Udah kacau balau. Ngeri. Kalau kita ingat-ingat sekarang peristiwa itu satu-satu, saya hanya mau katakan ngeri peristiwa itu. Dan banyak yang mati. Banyak sekali, bukan banyak, banyak sekali. Dan ada kekerasan seksual juga. Ya, itu faktual. Dan saksinya kemudian mati beberapa bulan kemudian. Iya. Korban, ini mungkin nggak tahu ya. Saya udah lupa tanggalnya itu, antara 15 apa 16 gitu ya, Mei ya. Setelah Trisakti lah itu ya. Saya habis demo-demo ini dikasih tahu kumpul di sini. Kami kumpul di FKUI. Anda tahu nggak? Di kamar jenazah itu dibawa dari berbagai daerah Jakarta. Itu jenazah hangus terbakar. Itu ratusan bos. Ratusan. Itulah yang dimakamkan secara massal di Pondok Rangon itu. Itu ratusan. Tidak bisa dikenali. Hangus. Saya lihat langsung. Jadi kalau orang katakan Mei 96 itu bohong-bohong. Mei 98. Mei 98 itu bohong-bohong. Saya bilang, kau datanglah ke Pondok Rangon sana gitu. Kau jangan main-main sana. Gua nih saksi hidupnya apa yang terjadi. Kita lihat itu. Nah problemnya memang secara hukum bagaimana membuat, karena hukum pidana kan barang siapa berbuat apa. Ya itulah yang jadi problem. Itu. Dan harusnya pengadilan HAM yang bisa mengatasi itu. Karena dia diberi kewenangan khusus untuk menelisik itu. Oke. Bahkan sekarang
Maka tadi saya bertemu nih, pagi saya bertemu dengan keluarga yang masih mencari anggota keluarganya yang hilang, terbakar mungkin. Tahun 98 itu? 98 itu, yang disebut peristiwa Mei itu. Ya, itu Klender, Sleepy, atau Jatinegara itu ya? Kalau mau tanya 98. Ya, Anda liatin itu dari peristiwa yang ada di lapangannya, di jalanannya, sampai kemudian ke kamar mayat rumah sakit. Karena saya anak Jakarta, bos, saya bilang. Ya. Aku lihat itu. Ratusan orang mati di situ untuk kemudian memberikan apa yang kita rasakan sekarang. Banyak orang berkorban atas demokrasi yang Anda rasakan hari ini. Ya, bahkan ada orang nggak pernah semiang pun berjuang untuk demokrasi itu paling menikmati demokrasi ini. Bahkan ada yang nggak pernah berjuang untuk demokrasi itu hari ini dia mau ngajarin kita tentang demokrasi. Kan dahsyatnya republik ini putar-putarnya. Dan jangan pernah anggap isu pelanggaran HAM sebagai isu yang basi. Iya, nggak ada. Ada banyak sekali nyawa yang harus terbuang sia-sia untuk apa yang Anda rasakan sekarang. Makanya Undang-Undang Pengadilan HAM mengatakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak pernah kadaluarsa. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak pernah kadaluarsa. Tidak sekarang, mungkin nanti kita akan menyaksikan pengadilannya. Kita akan terus selalu berharap, menyimpan optimisme agar demokrasi di Indonesia tetap lestari dan penegakan HAM berdiri setegak-tegaknya. Terima kasih, Bung Amir Rahab. Terima kasih, Bung Herdi. Pembicaraan yang asik dan juga cukup dalam. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Hardi Hermawan pamit. Sampai jumpa.